Persidangan pun digelar. Baik dari pihak Andrew maupun pihak Diva hadir di persidangan itu. Persidangan berjalan dengan lancar dan tak ada hambatan apapun. Meskipun masih ada drama dari Diva yang dimana wanita cantik itu tetap menolak diceraikan oleh Andrew. Di sini, jalannya persidangan kita skip aja, ya. Kelamaan kalau dinarasikan. Terus setelah autor pikir lagi, sidangnya dibikin satu kali aja, biar cepet gitu. Hehe. Beberapa jam kemudian, setelah persidangan selesai dilaksanakan. Mom, Dad, aku tidak mau. Aku masih mencintai Andrew, ucap Diva dengan lirih. Matanya terlihat sembab-sebab wanita itu tak hentinya menangis di sepanjang persidangan berlangsung. Jangan bodoh, Diva. Jangan permalukan dirimu sendiri. Andrew sudah tidak mencintai kamu, jadi untuk apa kamu mempertahankan hubungan yang seperti itu? Kesal Nyonya Sarah. Momimu benar, Diva. Siapa tahu ini adalah jalan terbaik buat kamu dan juga Andrew, timpal Tuan Abraham, mencoba menenangkan Diva yang kini kembali terisak. Aku tidak mengerti, kenapa kalian selalu berkata seperti itu. Seolah mendukung Andrew untuk menceraikan aku. Aku ini putri kalian. Tidak bisakah kalian berada di pihakku sekali saja? Kesal Diva. Diva bangkit dari posisinya. Meraih tas, lalu menyangkutkannya ke pundak. Dengan langkah cepat, Diva berjalan meninggalkan tempat itu dan kini menuju tempat parkir. Diva. Diva. Panggil Nyonya Sarah, tetapi tetap tak digubris oleh wanita cantik itu. Ia terus saja melangkah dan kini memasuki mobilnya. Sudah, Mom. Biarkan saja. Biarkan Diva pergi. Siapa tahu dengan begitu, ia bisa menjadi lebih tenang, sela Tuan Abraham sembari menatap mobil yang ditumpangi oleh Diva melaju dan menghilang dari pandangannya. Dasar itu anak. Orang tua kasih tahu dengan baik, malah dibilang berpihak kepada Andrew. Lagian, aku benar kan, Dad? Ngapain coba mempertahankan hubungan yang seperti itu? Kalau aku jadi Diva, sejak awal aku sudah gugat cerai pria itu, tidak perlu menunggu hingga berbulan-bulan, celetuk Nyonya Sarah. Sudahlah, Mom. Lain kepala, lain pula cara berpikirnya. Biarkan saja dia, yang penting sekarang semuanya sudah beres. Tinggal menunggu akta cerai, ucap Tuan Abraham kemudian. Di perjalanan, Tuhan benar-benar tidak adil padaku. Hanya karena aku tidak perawan, aku dibuang dan diceraikan oleh pria yang sangat aku cintai. Di luaran sana, banyak perempuan yang bernasib sama seperti aku, tetapi mereka tetap bahagia dengan pasangan yang baru. Lalu, kenapa aku tidak? Gerutu Diva sembari menyeka air matanya. Pak sopir yang tengah menyetir mobilnya, hanya diam tak bersuara. Tatapannya fokus ke depan, meskipun telinganya masih mendengar dengan jelas celetukan wanita cantik itu. Sekian menit berlalu, kini mobil yang ditumpangi oleh Diva berhenti di depan sebuah kafe. Diva bergegas keluar dari mobil, lalu memasuki tempat itu. Setelah memesan makanan dan minuman, ia pun menunggu di sebuah meja kosong sambil memainkan ponselnya. Tanpa ia sadari, sepasang mata dingin tengah mengintai dirinya dari kejauhan. Dapat. Itu dia, gumamnya sambil menyeringai sinis. Pria bertubuh besar itu segera memasang topeng untuk menutupi wajah aslinya. Meraih sebuah senjata api yang sudah berisi peluru, kemudian memegangnya dengan erat. Perlahan, tapi pasti. Pria tak dikenal itu berjalan memasuki kafe dan kini mendekat ke arah meja yang diduduki oleh Diva. Angkat tanganmu. Pria itu mengacungkan senjata api ke tengkuk Diva. Diva yang tadinya tengah asik berbalas chat bersama Rosa, tiba-tiba menghentikan aksinya. Ia tersentak kaget ketika melihat beberapa orang pria bertubuh besar tengah mengelilingi mejanya. Merasa keselamatannya terancam, Diva pun terpaksa mengikuti perintah dari pria bertubuh besar itu. Ia mengangkat tangan ke samping dan perlahan berbalik menghadap ke arah pria bengis tersebut. Siapa kalian dan mau apa? Pekik Diva. Jalan. Bukannya menjawab pertanyaan dari Diva, pria bertubuh besar itu malah memerintahkan untuk segera mengikutinya. Aku tidak mau. Tolak Diva. Jangan sampai peluru ini menembus isi kepalamu, Nona. Saya bilang jalan, ya jalan. Ancam pria itu dengan mata melotot tajam. Hingga berhasil membuat nyali Diva menciut.
Cepat, jalan. Titahnya lagi. Iya, baiklah. Dengan tubuh bergetar hebat, Diva mengikuti perintah lelaki sangar itu. Berjalan meninggalkan meja dan kini menuju sebuah mobil berwarna hitam, tanpa plat, yang terparkir di depan kafe. Tak ada yang berani mendekat, secara pria itu bersenjata. Para karyawan serta pengunjung kafe yang melihat kejadian itu pun hanya bisa terdiam, tanpa bisa melakukan apa-apa. "Tuh tolong jangan sakiti aku," ucap Diva dengan lirih. Kedua netra wanita cantik itu kembali berkaca-kaca. Bukannya merasa iba, pria bertopeng itu malah mendorong tubuh Diva dengan kasar hingga masuk ke dalam mobil. Melihat kejadian tersebut, sang sopir pun bergegas menghampiri dan mencoba menyelamatkan Diva dari cengkeraman pria jahat itu. Lepaskan dia," ucap pria parubaya itu dengan terbata-bata. "Jangan mendekat, jika masih ingin selamat." Meskipun takut, tetapi pria parubaya itu tetap mencoba memberanikan diri untuk menyelamatkan Diva dari cengkeraman sang penjahat. Ia berjalan mendekat dan akhirnya, "Dor! Ak!" Pria bertopeng itu menarik pelatuk. Sebuah peluru meluncur dengan cepat dan tepat mengenai kaki pas sopir. Pria parubaya itu jatuh tersungkur dan dengan darah segar terus mengalir dari luka tembaknya. Setelah kejadian tak terduga itu, suasana pun semakin mencekam. Semua orang semakin larut dalam ketakutan. Bahkan tak ada yang berani mendekat dan mencoba menyelamatkan sang sopir. Pintu mobil yang ditumpangi oleh Diva ditutup dengan kasar dan kini melaju ke jalan raya. Setelah para penjahat itu pergi, barulah mereka berbondong-bondong membantu pak sopir dan menggantarkannya ke rumah sakit terdekat. Sementara itu di perjalanan, "Siapa kalian dan apa yang kalian inginkan dariku?" teriak Diva dengan tubuh bergetar hebat. "Diam! Tidak usah teriak-teriak atau kamu ingin bernasib sama seperti pria tua itu," ancam pria bertopeng yang kini duduk di samping Diva. Seketika Diva terdiam. Tak ingin bicara sepatah kata pun lagi. Ia tak ingin bernasib sama seperti pak sopir. Wanita cantik itu hanya bisa menangis. Menangisi nasibnya yang begitu sial. Sudah dicerai dan sekarang diculik oleh pria tak dikenal. "Sudah diam. Jangan menangis terus. Pusing tahu, gak?" geram pria bersenjata itu. Mau tak mau, Diva pun terpaksa diam dan menghentikan tangisannya. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam lamanya, kini mobil tersebut tiba di depan sebuah mansion mewah. Tak kalah besar dari mansion milik Tuan Thomas. Sebuah mansion yang terletak jauh dari keramaian kota, di mana pemandangan sekitar tempat itu masih terlihat asri dan sangat nyaman. "Di mana ini? Dan kenapa kalian membawaku ke sini?" tanya Diva lagi dengan raut wajah panik. Setelah mobil terparkir dengan rapi, pria bersenjata itu kembali mendorong tubuh Diva dengan kasar, memasuki lorong-lorong mansion. Hingga kini ia menghentikan langkahnya tepat di ruang utama, di mana seorang pria berwajah dingin tengah duduk di sofa dengan kaki bersilang. "Ini dia, Tuan," ucap pria bertopeng, mendorong tubuh Diva hingga jatuh ke lantai dan bersimpuh tepat di hadapan pria berwajah dingin itu. "Siapa kamu?" tanya Diva dengan napas memburu. Pria berwajah dingin itu masih diam, tak bersuara. Namun, tatapan elangnya masih tertuju pada Diva. Tak ada senyuman. Wajahnya bahkan masih terlihat datar dan tak ada ekspresi apapun di sana. "Apa kamu tuli? Siapa kamu dan kenapa aku dibawa ke sini?" Diva bangkit dari posisi duduknya. Berdiri di hadapan pria itu dan membalas tatapannya. "Dasar, jal asteris. Jaga ucapanmu." Pria bertopeng itu menjambak rambut Diva yang tergerai dengan begitu keras, hingga membuatnya meringis kesakitan. "Au! Bawa dia!" Pria berwajah dingin itu akhirnya membuka suara dan pria bertopeng pun segera melaksanakan titahnya. "Siap, Tuan." Lagi, Diva dipaksa untuk mengikuti langkah pria bertopeng. Ia diseret dengan kasar. Tangannya dicengkeram dengan keras, hingga menimbulkan kemerahan pada kulit putihnya. Diva kembali meringis dan mencoba melepaskan cengkeraman pria bertubuh besar itu. "Lepaskan aku." Namun, sayangnya usaha Diva tak membuahkan hasil. Kekuatannya memang tak sebanding dengan pria bertubuh besar itu. Sekuat apapun ia mencoba, memang tidak akan pernah berhasil. Kini mereka tiba di ruang bawah tanah.
Pria bertopeng itu menyeret Diva hingga ke sebuah ruangan sempit berjeruji besi. Ia dipaksa untuk masuk kemudian dikurung di sana tanpa alasan yang jelas. Lepaskan aku. Apa salahku jadi kalian memperlakukan aku seperti ini? Aku bukan tawanan. Aku tidak pernah melakukan kesalahan kepada kalian. Teriak Diva sambil mengguncang-guncang jeruji besi yang kini menjadi pembatas ruang geraknya. Namun, pria bertopeng itu tak menggubris. Setelah memasukkan Diva ke dalam ruangan itu, ia pun segera pergi meninggalkan Diva yang makin ketakutan di ruangan itu sendirian. Tangis Diva semakin kencang setelah kepergian pria bertopeng itu. Ketakutannya terhadap ruangan gelap dan sempit seperti itu, membuat Diva menjadi frustrasi. Ia terus berteriak dan berharap ada seseorang yang bersedia membantunya. Siapa saja tolong aku. Lepaskan aku. Sementara itu, Tuan Rafael, wanita itu sudah berada di bawah. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Rafael pria berwajah dingin itu melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya untuk beberapa saat. Pergilah. 1 jam lagi, kita eksekusi. Wanita itu, jawabnya dengan datar. Baik, Tuan. Ben pria yang bersembunyi di balik topeng itu pun bergegas pergi dan menemui para komplotannya di sebuah ruangan khusus, yang berada di salah satu sisi mansion megah tersebut. 1 jam kemudian, Diva duduk bersandar di dinding ruangan yang dingin. Ia meringkuk sambil memeluk kedua lututnya. Mulutnya yang tadi terus berteriak-teriak, kini tertutup dengan rapat. Bibirnya seakan beku dan sulit untuk digerakkan. Tap, tap, tap. Terdengar suara derap langkah beberapa orang dari kejauhan, yang tengah menuju ke ruang bawah tanah. Diva tahu, orang-orang itu akan datang ke arahnya dan sebab itulah, ia pun bergegas bangkit dari posisinya kemudian berdiri di ujung ruangan. Bunyi derap langkah kaki para pria itu terdengar semakin dekat dan semakin dekat. Hingga akhirnya mereka benar-benar berdiri di depan jeruji besi yang membentengi gerak Diva. Kunci dibuka dan beberapa orang pria bertubuh besar memasuki ruangan sempit itu kemudian menghampiri Diva yang tengah berdiri di pojokan. Diva kembali ketakutan. Tubuhnya bergetar dengan hebat, terlebih setelah melihat berbagai senjata tajam yang kini tertata di atas sebuah meja. Dari yang berukuran kecil, sedang, besar, hingga yang paling besar. Lepaskan aku mohon. Ucap Diva dengan suara serak. Akibat terlalu banyak berteriak, Diva hampir saja kehilangan suaranya. Tenggorokannya kering dan juga terasa sakit. Diam. Bentak Ben, pria yang tadi bertugas menculik Diva. Sebutkan satu permintaan terakhir yang kamu inginkan, sebelum kami mengeksekusimu. Tanya Rafael, masih dengan wajah datarnya. Eksekusi. Kalian sudah gila, ya? Memangnya apa salahku hingga kalian ingin membunuhku, ha? Pekik Diva dengan wajah panik. Tidak ada, jawab pria itu singkat, kemudian tersenyum sinis. Ini hanya sebagai peringatan untuk mertuamu, bahwa aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, lanjut Rafael. Mertuaku. Diva terdiam sejenak sambil berpikir. Hingga akhirnya ia sadar siapa yang tengah berdiri di hadapannya saat itu. Apa ini ada hubungannya dengan Tuan Thomas? Tanya Diva dengan penuh selidik. Menatap tajam ke arah pria berwajah dingin yang duduk di hadapannya. Diam. Jangan sebut nama iblis itu di hadapanku. Sahut Rafael dengan penuh penekanan. Wajahnya yang tadi tampak datar, kini terlihat begitu mengerikan. Bagai singa lapar yang tengah bersiap memangsa buruannya. Diva terkekeh pelan, meskipun sebenarnya ia ketakutan setengah mati. Kalian benar-benar lucu. Diam. Hentikan tertawaanmu karena tak ada yang lucu di sini. Bentak Ben lagi. Tangan kekar pria itu, hampir saja mendarat ke pipi Diva, jika saja Rafael tidak menghentikannya. Hentikan, Ben. Baik, Tuan. Ben pun mengangguk, lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Katakan padaku, apa yang membuat kamu tertawa? Tanya Rafael kepada Diva yang tadi sempat terdiam ketika Ben ingin mendaratkan sebuah pukulan ke pipi mulusnya. Jika kalian pikir dengan membunuhku, Tuan Thomas atau Andrew bakalan sedih.
Kalian salah besar karena mereka tidak akan pernah peduli meskipun kalian membunuhku dan melemparkan mayatku di hadapan mereka. Sahut Diva dengan tegas. Rafael masih diam dan mendengarkan pernyataan Diva dengan baik. Aku dan Andrew sudah bercerai dan kami tak memiliki hubungan apapun lagi. Namun, jika niat kalian ingin memberikan sedikit pelajaran kepada Andrew, sebaiknya culik saja kekasihnya. Aku yakin, dia pasti akan gila. Sambung Diva sambil tersenyum sinis dan kedua tangan bersedekap di dada. Jangan main-main dengan ucapanmu, karena kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini. Sahut Rafael dengan penuh selidik. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Jika kamu tidak percaya, silakan. Aku pun tidak akan memaksa. Namun, aku hanya ingin memperingatkan. Dengan membunuhku, kalian tidak akan dapat apa-apa karena aku hanya akan menjadi seonggok mayat tak berguna di hadapan mereka. Rafael hanya diam. Pria itu menatap tajam ke arah mata Diva. Aku tahu target kalian yang sebenarnya adalah Tuan Thomas. Kelemahan Tuan Thomas ada pada Andrew, sementara kelemahan Andrew ada pada gadis itu. Jika kamu butuh bantuan untuk mendapatkan gadis itu, maka aku siap membantumu kapan saja, tutur Diva sambil menyeringai licik. Rasa takutnya yang begitu besar, kini sirna begitu saja. Apa omonganmu bisa dipercaya? Tentu saja. Kamu bisa pegang ucapanku, Tuan, sahut Diva dengan penuh keyakinan.